Sutandi. Saya biasa dipanggil Anita. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya boleh diberikan kesempatan di dalam Komsel Online Profesional Muda Paul and Peter Community kepada Alvin dan teman-teman semua untuk membawakan dengan tema buah hidup berkomitmen. Saya sengaja pakai background di belakang saya ada sebuah pohon yang begitu indah ya. Sebenarnya pengen membuat suatu pohon, tapi karena lagi musim Natal saya ambil pohon Natal ya, bro and sis. Buah kita lihat begitu banyak buah-buah yang bagus dari suatu pohon yang subur. Nah, dalam kondisi pandemik seperti ini, malam hari ini kami mau saya ingin mengajak Bapak, bro and sis semuanya, apakah kita sebagai orang Kristen Katolik ini adalah sungguh-sungguh anak Tuhan yang sungguh berbuah, ataukah hidup sebagai orang suam-suam kuku? Yang sebagai anak muda, apakah kita juga sudah tahu arah jelas ke depannya itu mau hidup seperti apa, apakah masih blur. Nah, gejala-gejala ini yang terjadi di mana sekarang ini punya waktu banyak di rumah, tapi waktu itu tidak digunakan untuk dekat dengan Tuhan, seolah-olah nothing to do. Nah, biasanya ini kita disebut sebagai orang yang lemah berkomitmen hidup Kristiani. Untuk menjawab pada malam hari ini, saya akan mencoba merenungkan firman Tuhan dengan tema buah hidup berkomitmen, yaitu bagaimana kita dapat hidup berbuah sebagai pengikut Kristus yang sejati, supaya kita dapat hidup berkomitmen, berkualitas sesuai dengan rancangan Tuhan. Masih ingat bro and sis, amanat Yesus kepada para muridnya di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Pesan Yesus kepada para murid sebelum ia naik ke surga untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah agar semua bangsa menjadi murid Tuhan. Nah, pertanyaan ini menunjuk kepada siapa yang terpanggil untuk menjadi murid Tuhan. Panggilan Yesus ini ditawarkan untuk kita semua, baik pria dan wanita, apapun kondisi kita ini, Yesus berkata, ikutlah aku. Dia harapkan kita adalah murid-muridnya, mau mencari sesuatu yang lebih mulia dan luhur, dan menyesuaikan hidup kita kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, supaya kita semua hidup sempurna dan berkelimpahan dalam kerajaan Allah sekarang ini dan pada akhirnya waktu kita akan selesai kembali. Kita bersyukur pada hari ini Anda dan saya adalah orang yang terpilih dan sangat dicintai oleh Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin ya bro and sis. Ini adalah bukti cinta Allah kepada kita semua. Dia memberikan satu-satunya putranya yang tunggal untuk wafat di kayu salib, untuk menebus dosa kita semua agar kita mendapat hidup yang berbahagia. Cinta yang diberikan Yesus itu bukan sembarangan bro and sis. Karena dia mengalami dari awal penolakan, dihina, dikhianati, dan berujung pada kematian, padahal dia sebenarnya adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia memberikan suatu teladan yang sangat sempurna kepada kita dan memberikan nyawanya sehabis-habisnya. Suatu komitmen, suatu keputusan yang diambil untuk kita semua. Dia menyatakan bahwa dia adalah seorang gembala yang baik, memberikan nyawa domba-dombanya. Persoalan pada malam hari ini, di dalam masa pandemi seperti ini, kita melihat bahwa banyak di sekeliling kita, teman-teman kita juga mengalami kehilangan pekerjaan dan juga banyak kerugian ekonomi entah dari perbuatan ataupun ditipu, masalah ekonomi yang semakin menurun. Juga ada istilah kalau di anak muda namanya broken heart ya. Baru tahu kalau pasangannya selingkuh atau apa. Juga ada sakit penyakit dan kerugian fisik lain. Di sekeliling kita, bahkan diri kita pun juga bisa berkata bahwa hidup sekarang jadi lebih berat. Nggak boleh deket-deket, hidup jadi harus agak ada jarak.
Dan semakin kita sendiri, semakin kita tidak berkomunitas, mengalami semuanya ini tanpa kita sadari bahwa hidup jadi seperti mati rohani. Dulu kita bisa ekaristi, sekarang tidak. Dan kalau nggak dinyalain, nggak di turn on tiap alat elektroniknya, ya sudah, diam di dalam rumah aja. Dan lama-lama, tanpa disadarin, didompleng apa, mulai mundur dari komunitas, hanya bisa Zoom. Kalau yang punya masalah, pasti nangis-nangis stres. Dan lama-lama kelamaan juga berujung dengan depresi dan bahkan bunuh diri. Seakan-akan di mana Tuhan dan kenapa itu terjadi pada saya. Ini semua tidak adil. Bro and sis, kalau kita hidup bahagia, kita hidup dengan berkelimpahan, hidup enak, masih kita sanggup berkata, Tuhan, aku mau mencintai Engkau, Tuhan sungguh baik, aku mau ikut Tuhan selama-lamanya. Tapi saat kita sulit, saat badai kehidupan itu hadir, hujan deras, bahkan kita menangis pun sudah nggak kelihatan lagi, gelap. Apakah kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tetap setia mau mengikuti Engkau, aku mau berkomitmen. Sekarang, apa itu komitmen, bro and sis? Bro, kalau komitmen itu adalah, kalau kita suka dengar komitmen itu biasanya di dalam janji pernikahan. Saya mau mencintai pasangan saya, dan saya mau komitmen kepada Tuhan, itu adalah suatu pilihan yang saya, keputusan yang saya pilih dengan sadar, bahwa saya percaya kepada Dia, saya akan hidup bahagia bersama dengan Dia, apapun itu taruhannya. Jadi jangan tengah jalan nanti bilang, wah kayaknya di sebelah lebih baik, apakah bisa saya jatuh cinta lagi? Tidak bisa, bro and sis, karena sudah komit sama pasangan kita. Jadi demikian juga kalau kita sudah komit kepada Tuhan, apapun taruhannya itu, saya percaya saya harus tetap setia kepada Tuhan, dan saya percaya akan cintanya Tuhan. Saya akan berjalan, saya melihat bagaimana apa yang terjadi dengan Tuhan, dan saya mau melanjutkan visi misi Yesus hadir di dalam diri saya. Mari kita akan membaca suatu renungan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, pokok anggur yang benar, yakni bagaimana hubungan relasi yang Yesus kehendaki dengan para murid. Mungkin bisa dibantu oleh Bro NC, salah satu orang membacakan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Bro Charlie. Ayo Charlie. Nggak bisa, lagi ribut di sini. Jadi siapa? Bro Steven aja. Ayo. Let's go. Saya aja deh. Oke. Silakan. Yohanes berapa? Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Oke. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Thank you. Di bacaan ini ya, Bro and Sis, kita tahu bahwa masih kecil kita juga suka dengar kan, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya.
Jadi kita semua ini, kita adalah para murid, adalah ranting-ranting, dan Yesus adalah pokok anggur dan Bapa sebagai pengusahanya. Pertama-tama yang Yesus katakan untuk menyatakan relasi Tuhan dengan para murid yang dia kehendaki adalah akulah pokok anggur yang benar. Tetapi kenyataannya bagaimana dalam kehidupan kita manusia? Kita sering merasa bahwa sayalah yang menentukan, saya ingin begini, saya ingin begitu seperti Doraemon. Jadinya ingin begini begono sebanyak sekali pokoknya dengan cara saya. Ciri seseorang yang tidak menjadikan Yesus sebagai pokok center of life, dia menyimpan segalanya di dalam hatinya. Hatinya memberontak, dia sulit menerima keadaan yang terjadi. Lama-kelamaan dia menjadi putus asa, depresi. Bisa dikatakan lagi juga orang yang tidak memiliki ego yang besar, ego dalam dirinya sendiri. Dia sudah sulit mengendalikan dirinya karena pikiran dan hatinya semuanya sudah negatif. Tanpa disadarin, dikuasai oleh iblis, di mana ia hidup dengan dorongan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan sembunyi, semua perbuatan untuk melawan yang tanpa dia sadari adalah melawan Allah. Ciri-cirinya adalah dia tidak damai sejahtera dan cintanya selalu bersyarat. Dia mau melakukan ini asalkan seperti ini. Ini adalah ciri di mana orang tidak menjadikan Yesus sebagai pokok. Di ayat yang kedua, setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih berbuah banyak. Baik yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Artinya dengan seizin Allah Bapa, ia mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dua-duanya diproses, baik dipangkas atau dibersihkan, mengalami proses yang sakit bagi manusia. Kalau gambaran pohon, diam kalau diproses. Tapi manusia kalau diproses, kita akan pasti berbicara, stop Tuhan, kenapa ini terjadi? Mengapa kau biarkan ini terjadi dalam hidup saya, dalam keluargaku? Kita seolah-olah kita tidak mengenali jalan Tuhan, pikiran kita berputar-putar mencari jawaban yang kita cari dalam kehidupan ini. Bahkan saat hati kita terasa sakit, hati kita sangat terluka seperti orang yang lukanya menganggap berdarah. Seolah-olah Allah ini diam, tidak hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa merasakan Tuhan hadir dan berbicara dan bahkan menolong kita. Karena hati kita sudah tertutup oleh kepahitan. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tahu firman Tuhan, tetapi Alkitabnya disimpan dengan rapih, jarang dibuka. Semakin lama tahu firman, tetapi mati seperti pohon yang kering. Kenapa saya katakan seperti pohon yang kering? Iblis akan berusaha merusak generasi muda dengan memutarbalikkan, membohongi manusia seperti Adam dan Hawa. Gak apa-apa, terus aja, makan aja, nggak ada yang tahu. Atau pikiran kita bisa didomplengin, enak banget dia yang rugi. Memang dia jahat, pengkhianat. Jangan diampuni. Terus kuasa kegelapan itu memutar film yang tidak membuat damai sejahtera, berputar-putar dalam pikiran yang negatif. Dan Tuhan mau kita hidup oleh firman Tuhan. Firman yang telah Dia katakan dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam firman yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah bagi dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Firman Tuhan katakan tinggallah di dalam aku. Kata tinggal di sini adalah kata kerja. Untuk bisa bertahan dalam arus ombak badai kehidupan, Yesus katakan tinggal. Artinya, kalau air mengalir berkontrasan dengan kita, tapi kita harus stay, artinya harus ada usaha. Tidak tinggal diam. Para murid harus berusaha. Ya, itu sakit. Itu membuatmu terluka. Tinggallah di dalam aku.
dan harapan kasih-Mu, kamu pasti bisa. Firman Tuhan katakan, aku telah memilihmu, aku telah membentukmu, aku tahu kualitasmu, akulah yang membentuk engkau di rahim ibumu. Lepaskan segala sesuatu yang membelenggumu. Apa sih yang membelenggu kita? Kemarahan, kesedihan, putus asa, sulit mengampuni, harga diri yang dilecehkan, kepahitan, bayang-bayang masa lalu, perbuatan aib dan masa lalu, dan ketakutan kita. Yesus katakan sekali lagi di ayat ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Lepaskan semua itu. Yesus adalah kasih. Masihkah engkau ingat, aku adalah kasih. Selama kamu di luar aku, kamu memegang semua itu, kamu tidak dapat berbuah. Di luar itu kamu tidak dapat berbuat apapun. Hanya luka yang menderita dan kegagalan yang terjadi. Walau waktu berjalan terus, tidak dapat diulang. Berapa lama lagi engkau akan diam? Hanya ada satu, bro and sis, yaitu komitmen menjadikan Yesus pokok kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berkomitmen? Nomor satu adalah kita harus percaya. Meskipun realitanya adalah kita disakitin, kehilangan, dikhianatin, masa lalu yang gelap. Kondisi inilah yang membuat kita tidak dapat mendengar dan mengikuti Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Bagaimana kita mau mengikuti Tuhan? Contohnya, orang yang mau bekerja jujur, malahan dipecat. Mau jalan benar, malahan dipenjara. Wanita yang setia kepada keluarganya malahan dikhianati oleh suaminya. Kalau kita semua memendam ini semuanya, kita akan seperti pohon yang kering. Kalau kita lihat tanaman pohon di depan rumah, gak pernah disiram, dipupuk, lama kering. Iblis sangat licik, bro and sis. Dia akan melakukan itu semua, tujuannya satu, mengikis iman. Supaya bayi tubuh kita ini kita menangis, kita berderah terus, lama-lama akan hancur. Yang kedua, bro and sis, kalau kita mau hidup berkomitmen, kita harus memiliki dasar kekuatan seorang murid. Dasarnya itu adalah firman Tuhan. Mungkin pada saat kita melihat seperti sebuah pohon bambu. Kalau pohon bambu itu selama 5 tahun pertama dia tidak tinggi, bro and sis, tapi dia mengakar ke bawah. Demikian juga kita mungkin di awal itu tidak kelihatan kekuatannya, tetapi semakin kita bertumbuh dengan kekuatan Tuhan, pohon itu akan tumbuh seperti pohon bambu yang tinggi bermeter-meter. Tujuannya adalah untuk bisa mengatasi angin yang begitu kencang. Dia memiliki akar yang sangat kuat. Bagaimana kita bisa kuat di dalam firman Tuhan? Terus-menerus kita harus belajar firman Tuhan. Tahu firman Tuhan, dan bahkan kita mengalami sendiri firman Tuhan itu memerdekakan kita. Yang ketiga, agar kita dapat berkomitmen, kita juga harus memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan. Yesus adalah pokok segala-galanya. Dengan berelasi kita tidak hanya berdoa dengan searah, tetapi kita berdoa 2 arah, bro and sis. Kita dapat mendengar suara Dia, apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Caranya juga banyak, bro and sis. Salah satunya kita mohon pengampunan. Kita berdoa, kita bermazmur, kita menerima ekaristi, kita bersekutu, menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-6, bro and sis. Bagaimana kalau kita tidak berbuah? Kita akan seperti ranting yang kering. Pohon di depan kalau ranting kering pasti akan dikumpulkan, akan dibakar. Menjadi manusia yang kalah oleh himpitan dunia ini. Di poin yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Suatu free privilege yang sangat istimewa. Jikalau kita tinggal di dalam firman-Nya, dikatakan, Tuhan Yesus katakan apa? Minta apa saja, bro and sis, apa yang kamu perlukan dalam hidup ini. Kamu hidup di dalam Tuhan,
Dia akan memberkati apapun pelayananmu, keluargamu, sesamamu. Kuasa Tuhan turun atas engkau. Dia akan memberkati seluruh pekerjaanmu. Dan engkau akan hidup dengan sangat luar biasa. Di luar sana, bro and sis, banyak sekali manusia yang sesama kita tertinggal, bahkan menangis dan hampir mati. Tetapi kita yang telah melewati semua itu akan keluar sebagai pemenang karena kamu berkomitmen menjadikan firman Tuhan ada di dalam kamu. Kekuatan seorang murid dan mematikan segala ego di dalam dirimu yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kamu percaya dan kamu tahu bahwa kita dengan memilih Yesus, kita mau memaafkan. Memaafkan itu bukan soal pilihan ya bro, tapi pada saat kita mau mengambil keputusan untuk memaafkan, kita ambil keputusan untuk berkomitmen, mau hidup taat, suatu keputusan, maka Yesus akan bersama dengan kita. Kekuatan Roh Kudus bersama dengan kita. Dan dia akan menjawab setiap doa kita. Mungkin Tuhan akan berkata di bagian doa, manakah yang tidak kudengar? Aku selalu bersamamu. Amin ya bro and sis. Luar biasa kalau kita hidup bersama dengan Sang Juru Selamat mengiringi kehidupan kita. Kapan mari kita bersama-sama, kita baca. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak ini ya bro and sis. Kalau kita lihat di belakang saya, berbuah banyak. Kita semua bergabung menjadi satu. Kita adalah ranting-ranting Tuhan. Di mana Yesus adalah pokok segala-galanya. Kita akan indah. Apa yang menjadikan kita bisa berbuah? Berbuah itu kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Bisa tolong dibaca. Galatia 5, salah satu boleh dibantu Elvin atau siapa? Stephen, bos saya nih, Stephen. Ayo bro, Stephen. Tuh udah ada tuh. Ayo kok Stephen, di-unmute dulu kok. Halo kok Stephen. Belum di-unmute dulu kok. Kok Stephen di-unmute dulu. Tunggu bentar ya, bentar. Ini salah satu teman kita nih, Janita, yang punya keterbatasan tapi terus nih ikut Tuhan. Terus Stephen. Iya, Stephen mantap ya. Oke kok, udah 7 jam. Weh, ikut Stephen. Apa-apa. Biar deg-degan ya. Tunggu. Aduh. Yang lain dulu deh. Ya udah, ayat berapa sih? Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Oke, ini kan udah ada. Bacain aja deh ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Tuhan. Ingat bro and sis, ini semua adalah
kualitas sifat dan perilaku yang merupakan bagian akhir yang akan kita peroleh saat kita berelasi dengan Tuhan. Hidup kita menjadi baru. Boleh dikatakan kita berevolusi. Hidup Kristiani kita berubah. Buah kita menjadi lebih besar, lebih gemuk, dan berkualitas. Sehingga orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan buah-buah ini ada di dalam kita. Dan bisa membawa kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri bagi sesama kita. Dan yang terutama, pada saat kita juga, contohnya kalau misalnya kita dapat memberikan suatu sukacita bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, dan bahkan bagi komunitas. Bisa kita juga melayani ke penjara. Mungkin saat itu lingkungannya tertutup. Tetapi pada saat kita bisa bernyanyi, Bapa kami, kita menghadirkan sukacita Tuhan. Kerajaan Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita pada saat meskipun posisi kita adalah di tengah-tengah dalam suatu penjara. Dan kasih itu bertumbuh di dalam keluarga kita. Kita membawakan kasih buat suami, anak-anak kita, bahkan orang tua kita, bahkan untuk pasangan kita. Kasih itu lebih dalam lagi, lebih bahagia lagi. Kesabaran otomatis menjadi murid Tuhan, hidupnya menjadi lebih sabar, lebih bermurah hati, lebih baik kepada tetangga kita mungkin dunia sebelumnya kita tutup, tapi sekarang kita menjadi lebih baik. Dan buah-buah ini juga mengubah hidup kita, terutama dalam diri kita sendiri dan juga berkualitas untuk sesama kita. Yang kedua, kualitas hidup seorang murid yang berbuah adalah dia memiliki kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Bisa tolong dibantu, Charlie. Ya, Ci. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Oke. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sampai ayat berapa, Ci? Sampai 7. Oh, udah kelewatan. Thank you, Charlie. Jadi buah kasih harus hidup di dalam murid Yesus. Mengapa saya katakan seperti ini, bro and sis? Yesus adalah kasih. Saat ia bersama dengan Yesus, ia memiliki kasih Yesus di dalam dirinya. Ia seperti sebuah pilar bagi keluarganya. Ia penuh kasih kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada suami dan istrinya, kepada anak-anaknya. Bahkan saat tidak ada lagi harapan, kegelapan sudah menguasai, tetapi ia adalah sebuah pilar, sebuah terang bagi keluarganya. Ia pilar juga sebagai suatu komunitasnya, karena dengan kehadirannya ia memberikan suatu kekuatan. Ia memiliki kasih yang sangat besar untuk teman-temannya. Dan ia juga merupakan suatu pilar kekuatan bagi sesamanya yang membutuhkan. Di luar sana masih banyak orang yang menangis, bro and sis. Mereka tidak tahu bagaimana harus bertahan. Tetapi dengan hadirnya ia sebagai seorang murid yang berbuah, ia berkomitmen, dia memiliki kasih yang luar biasa. Dia seperti sebuah pilar yang besar. Sehingga satu keluarga, bahkan teman-teman, komunitas, dan bahkan masyarakat merasakan bahwa ia adalah orang yang penuh kasih. Yesus hadir di dalam diri dia. Ia mencintai dengan sangat sabar, lemah lembut.
Dan semua orang akan tertuju kepada dia, akan melihat dia, bahwa sungguh ada Yesus dalam dirinya. Yang ketiga, bro and sis, buah dari hidup berkomitmen adalah kita akan dijadikan saksi Kristus. Karena dengan kesatuan dengan Roh Kudus, para murid diharapkan dapat mewartakan kabar gembira sukacita. Lewat perbuatan dan sabdanya mengenai kasih Allah yang mereka alami setiap hari. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita pasti akan bersyukur, bro and sis. Karena apa? Kita boleh mengalami ini semuanya, mengalami kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, mujizat Dia, apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Kita akan mengeluarkan dengan mulut bibir kita bahwa sungguh benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Sungguh benar bahwa Dia hidup. Dia akan memberikan keselamatan. Dia telah menolong saya. Dia telah memberikan jalan keluar dari segala permasalahan saya. Dia adalah satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan saya. Saksi, kita akan bersaksi kepada orang-orang di sekeliling kita. Begitu ajaibnya Tuhan Yesus. Sehingga kita akan mampu membawa banyak orang lain untuk ikut Yesus, untuk percaya, mengandalkan Tuhan. Ranting pohon bambu yang menyatu, komunitas yang kuat menyatu, gereja yang kuat yang akan menyatu. Ini semua akan membawa banyak jiwa untuk siap menghadapi dunia ini, untuk dapat menikmati janji-janji Tuhan. Dan kita semua akan hidup dengan berkelimpahan, sebagai Yesus adalah pokok anggur. Elvin, boleh tahu waktu yang saya masih ada berapa menit lagi? 5 menit boleh lah. 5 menit ya? Iya. 5 menit. Saya kasih kesaksian sedikit tentang diri saya ya. Saya dilahirkan dalam kondisi broken, bro and sis semuanya. Saya hidup dengan pikiran mindset saya sendiri. Saya kuat karena kehebatan saya, karena kepintaran saya. Saya bisa sukses. Dan saat itu tahun 2010, Tuhan memanggil saya, dan saya ikut bergabung dalam tim. Tetapi pada saat saya bergabung dalam tim, tidak lama saya divonis bahwa ternyata darah saya sudah terinfeksi suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dunia belum mempunyai cure. Mau bilang kepada Tuhan setia itu sulit. Bagaimana bisa jadi pengikut Kristus kalau jadi pendoa pun, diri sendiri pun juga sakit, juga terluka. Iblis sering sekali menekan saya bahwa orang lain bisa kamu doakan, tetapi diri kamu sendiri tidak bisa. Dan problem-problem yang saya hadapin bukan cuma cari uang itu juga sulit, tetapi saya juga banyak dikhianati, mungkin dibohongi. Dan itu membuat saya terluka. Tetapi Tuhan katakan kepada saya, ikutlah aku. Saya dari awal sudah memilih bahwa saya berkomitmen, suatu keputusan saya untuk ikut Tuhan. Dan saya tidak dapat menarik kembali. Saya ingat bahwa saya harus bisa mengampuni, ingat semua ajaran Tuhan. Dan Yesus sering berkata kepada saya, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukannya. Kamu tidak bisa mengampuni, kamu tidak bisa melepaskan semuanya itu. Tahun 2018, saya diajak oleh suami saya untuk membuka suatu usaha, memperbesar usaha bisnis saya. Dalam hal itu adalah toko emas. Punya toko emas itu sudah sukses, dan pengen punya yang kedua, pengen lebih sukses lagi. Tapi pada saat saya diajak untuk memiliki semua itu, datanglah yang kedua adalah untuk melayani Tuhan, untuk melayani suatu lingkungan, jadi ketua lingkungan dalam suatu lingkungan di Bernadette saat itu. Saya berpikir bahwa bagaimana bisa punya toko di mana saya harus full timer, jadi jam 10 pagi sampai jam 8, jam 9 malam, tambah lagi mau melayani nggak mungkin. Saya harus memilih. Dan singkat kata, dalam doa saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang saya harus pilih? Dan Tuhan katakan pada saya, kamulah yang harus memilih. Saya berpikir bahwa saya ingat pada janji saya, uang dapat dicari, tetapi meninggalkan Tuhan itu nggak mungkin. Saya tidak bisa hidup di luar Tuhan.
Dan saya memilih untuk komunitas, Bro and Sis. Pada saat saya menemukan komunitas melayani di tempat ini, saya bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan semua terjadi. Saya melihat bahwa dari perkumpulan yang bertemu dalam lingkungan 10 orang bertumbuh menjadi besar, bahkan kita berkumpul untuk mendengar firman Tuhan dari 10 orang sampai 70, sampai 90, bahkan sampai 110 orang. Dan puji Tuhan juga banyak mengalami jamahan Tuhan, banyak mujizat terjadi. Yang tadinya tidak punya anak, dan bahkan yang sakit disembuhkan. Bahkan yang belum menjadi murid Tuhan, tetapi banyak menjadi murid Tuhan. Saya berkata Tuhan itu baik, saya berkata Tuhan itu sungguh baik. Dan yang tadi saya pikir bahwa saya memiliki usaha itu akan sukses, ternyata di tahun 2019 Tuhan nyatakan bahwa salah satu dari orang yang saya pilih, yang saya percaya, ternyata dia adalah pengkhianat. Dia bahkan mau merencanakan untuk mencuri. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya memilih Tuhan, saya berkomitmen melayani Tuhan, dan saya merasakan buah-buah komitmen itu saya berbuah. Tuhan menyelamatkan saya, menyelamatkan keluarga saya, menyelamatkan usaha saya. Dan juga saya melihat kemurahan Tuhan terjadi dalam lingkungan komunitas yang saya terjuni, yang saya komitmen. Kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Melalui sharing pada malam hari ini, saya membawa suatu pesan untuk kita semua. Saya melihat anak-anak muda yang luar biasa. Pesan Tuhan untuk kalian semua adalah, Tuhan mau kalian bertumbuh. Tuhan mau kalian berakar kepada Dia. Waktu yang masih tersisa, waktu yang masih ada, Dia menginginkan kita semua untuk kuat di dalam Dia. Apapun badai kehidupan kita kali ini, mungkin pandemi seperti ini akan berlalu, tetapi generasi muda, generasi yang begitu luar biasa, harus kuat di dalam Tuhan, harus berakar kepada Dia. Selagi masih muda, kita harus punya komitmen. Tanpa komitmen kita mungkin akan jatuh. Tetapi kalau kita berkomitmen, Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Stay with me. Kuat di dalam aku. Halo? Ya, Bro. apa sih? Iya, bisa dengar suara saya? Bisa. Dengar. Oke. Pada malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, saya sudah boleh membawakan. Mudah-mudahan firman Tuhan ini menguatkan kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan, dan kita berkomitmen kepada Tuhan sampai hidup kita bisa berbuah ya, Bro and Sis. Amen. Thank you ya semuanya ya. God bless you. Oke.